Selain dari hobi, satu yaitu karena kita dulu melihara kambing untuk biaya sekolah, ini melihara lagi untuk biaya sekolah anak, karena kan posisinya sudah anak sudah mau SMP, jadi apa ya, kalau untuk kambing kan jualnya lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kandang Sumatera. Nama saya Andi dari Dusun 8 Margototo, Metro Gebang, atau bisa dikenal dengan wilayah daerah Mulbe. Oke Mas Andi, ini jumlah kambing yang sampai ada berapa Mas? Kalau untuk jumlah kambing ini ada dua jenis Mas, maksudnya. Saya di situ ada domba dan di sini ada kambing Jawa Randu. Oh, kenapa ada dua Mas? Karena kalau untuk siklus kalau untuk domba itu lebih cepat. Tapi untuk kalau Jawa Randunya kan untuk jualan lebih agak tinggi harganya kayak gitu. Jadi sama-sama menguntungkan Mas ya? Sama-sama menguntungkan gitu. Jadi yang pertama domba itu lebih cepat. Lebih enak pengurusannya ya. Untuk makanan domba Mas, itu lebih sulit apa lebih rumit? Kalau untuk domba itu agak sedikit milih, kayak kalau domba kan rata-rata untuk makan kayak daun singkong itu kan dia kurang begitu seneng, tapi kalau untuk yang kambing biasa itu sangat senang sekali. Jadi kalau domba itu khususnya untuk di rumput. Oh iya. Nah, untuk rumput di wilayah sini gampang nggak Mas mencari rumput itu? Alhamdulillah kalau untuk rumput di sini itu masih mudah Mas ya, karena di sini juga masih kampung, jadi masih desa, jadi untuk rumput masih mudah untuk dicari. Oke Mas Andi ini sejak kapan sampai melihara kambing Mas? Sebenarnya kalau dibilang sejak kapan, saya ini baru Mas. Oh, baru memulai? Baru memulai, belum lama sih, mungkin baru hampir 1 bulanan ini. Karena kan kita kemarin juga kan sharing-sharing sama teman yang sudah memang melihara, kayaknya kok melihat prospeknya menarik kan gitu. Jadi ini berusaha ngikutin kawan yang udah sukses kan gitu. Tapi dalam hatinya sampai emang senang ternak kambingnya apa gimana Mas? Seneng Mas, bahkan saya dulu itu selain kambing juga kan pernah ternak sapi. Sapi, cuma untuk sekarang kayaknya kalau untuk harga sapi kan lagi kurang baik, lagi down karena kemarin ada ya kayak lato-lato dan sebagainya, itu agak down. Jadi lihat kemarin kalau untuk kambing kok kayak harga jualnya khususnya itu stabil gitu dibandingkan dengan sapi gitu. Memang kalau dibilang seneng ternak, saya memang seneng. Bahkan dari SMP dulu memang sudah pernah melihara kambing juga gitu. Dari sekolah sudah melihara buat bantu biaya sekolah lah gitu. Nah, kalau dulu kan masih sekolah melihara kambing karena untuk kebutuhan sekolah Mas ya. Nah, untuk saat ini Mas, tujuan sampai melihara kambing apa Mas? Selain dari hobi? Selain dari hobi, satu yaitu karena kita dulu melihara kambing untuk biaya sekolah, ini melihara lagi untuk biaya sekolah anak, karena kan posisinya anak sudah mau SMP, jadi kalau untuk kambing kan jualnya lebih cepat juga. Bahasanya kalau kambing itu dijual agak eman lah masih kayak gitu. Untuk kebutuhan agak ringan itu bisa terpenuhi. Ini untuk gambaran Mas, dari sampai memulai udah 2 bulan ini, gambaran ke depan ini gimana Mas, prospek tentang kambing? Kalau untuk kambing ini, kalau saya lihat-lihat ngobrol sama temen, terus kita lihat kayak di konten YouTube dan sebagainya, itu kayaknya prospeknya sangat menjanjikan. Jadi kalaupun memang nanti, ini kan belum lama nih Mas, jadi kalaupun nanti memang rezekinya bisa bagus, banyak, nanti ya kita nambah lagi kayak gitu untuk tempatnya, untuk kambingnya. Karena ini kita baru mulai, baru awalan ya, kita belum berani untuk stok banyak gitu. Ini sedikit pribadi Mas, maaf ya Mas ya, ini sampai modal awal berapa Mas? Kalau modal awal itu kurang lebihnya, ini kan ada 2 kandang nih Mas. Kalau untuk
dua kandang ini kebetulan kan ini bapak sendiri yang bikin. Jadi kalau untuk biaya ongkosnya lebih ringan. Ya. Nah, tapi kalau untuk lain-lainnya itu karena beli semua itu kurang lebih kandang dua itu sekitar hampir 4 jutaan mas. 4 jutaan untuk kandang ya mas ya? Untuk kandang. Belum ongkos pekerja karena dikerjakan oleh sendiri. Sebenarnya kalau sama ongkos pekerja ya harusnya lebih. Karena kebetulan bapak sendiri yang bisa bikin, jadi dikerjainnya sama bapak juga kan gitu. Oke mas, ini tadi saya biasanya jumlah kambing ya? Kalau jumlah kambing ini kalau yang Jawa Randu ini masih sedikit ya mas, karena memang belum bisa beli banyak karena kita baru awalan mulaan. Jadi ini sekitar 8, sama yang domba itu sudah ada, itu ada 9. Jadi kalau total semua ya 17-an. 17 ekor itu sampai menggunakan metode breeding atau fattening? Saya breeding mas, breeding karena ya apa ya, kalau untuk fattening atau penggemukan itu juga beli untuk bibitnya ataupun ininya kan agak juga lumayan kan gitu. Jadi kedepannya dari peranakan ini nanti akan dikembangkan mas ya? Iya. Ini sampai selama ini mas, selama 2 bulan ini sampai seneng nggak mas melihara kambing? Seneng mas, karena ya itu tadi, apapun usaha kita kalau nggak kita senangin ya nggak bakal sukses kan gitu, intinya kayak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ya harus kita senengin dulu gitu. Prinsipnya ya kalau kita mau sukses, ini kiat teman dari teman juga itu ya harus disenengin kan gitu. Untuk pakan mas, kan di sini ada rumput dan daun singkong. Dari mana mas asal daun singkong itu mas? Itu seperti yang awal saya bilang mas, untuk di sini kan masih kampung desa, jadi untuk makan kayak misalkan yang ada di sini daun singkong itu terkadang kan ada tetangga panen ataupun mungkin ada kawan yang panen, itu bisa kita dikabarin, bisa itu. Terkadang kita juga nanam sendiri, itu apa ya, kalau untuk singkong itu kan bercabang, ada yang 2 kayak itu. Nanti kalau fase udah kita bisa apa bahasanya kita potongin, nanti disisakan 1 kayak gitu. Karena masih kampung ya untuk cari pakan ya masih mudah lah mas. Tapi kita juga ya tetap pakai pakan beli seperti onggo dan nutrisi yang lainnya lah yang kayak gitu untuk bantu. Untuk hitung-hitungan soal pakan mas, sampai apa sudah memperkirakan ke depannya ini akan kedepannya apa untung apa enggak, misalkan ini ada rasa takut enggak buat ternaknya sampai ini rugi bang? Kalau dibilang takut sih, kalau saya sendiri pribadi nggak ada rasa takut sih mas, karena kalau insya Allah kalau untuk di sini, kalau untuk pakan itu kayaknya tersedia melimpah mas. Itu kita juga ada lahan walaupun nggak lebar sedikit, itu kita juga tanemin rumput kayak odot, gajahan kayak gitu. Jadi kita manfaatin, kayak kita misalkan kita juga kan petani, jadi kita nanam jagung, singkong itu kayak misalkan daun jagungnya biasanya kan kita kalau di sini kan rata-rata petani cabai, jadi di bawah apa, di bawah jagung itu kan nanti cabai, jadi kita apa ya bahasanya, kita bersihin yang di bawah itu nanti bisa buat pakan juga. Disembretin itu bisa jadi untuk makan. Untuk jenis dombanya mas, pakai jenis apa mas? Itu domba itu saya ini belum terlalu paham masalah domba ya mas, jadi kemarin itu cuma apa ya bahasanya, percaya sama orang suruh beliin gitu aja. Kayaknya itu domba lokal mas ya? Iya lokal kayaknya. Mungkin campur Garut. Iya campur Garut. Tapi kalau untuk yang kayak apa ya, domba Merino dan sebagainya itu bibitnya juga udah agak mahal itu mas. Tapi kemungkinan ke depan akan upgrade ke arah situ mungkin mas, ke Merino dan Excel apa? Insya Allah mudah-mudahan mas, kalau memang nanti ya kita bisa dibilang
dengan berjalannya waktu, kalau memang prospeknya ini bagus dan bisa dialihkan, mungkin bisa. Untuk desain kandang ya Mas, ini sampai contoh yang sudah ada di teman-teman atau emang udah ada gambarannya sampai sendiri Mas? Ini ya nyontoh sama teman-teman, juga ada referensi dari kawan. Kayak kita kan sudah teman yang suka bikin kandang itu Mas, kayak Pak U itu kan sering bikin kandang, jadi kita bisa lihatlah desain-desainnya itu, makanya kita nyontoh dari itu. Kalau untuk ukuran, karena kita ini sudah mepet sama batas ya, batas tetangga, jadi kita bikin pres mungkin lah, jangan sampai melewat dari batas kayak gitu. Jadi makanya kita bikin ukuran ini, kalau untuk panjang ini kurang lebih 7,5 meter Mas. Untuk lebar itu kita bikin untuk geladaknya itu ke belakang 1,5 meter, 150 cm. Untuk tinggi tiang ini, untuk tiangnya aja ya, bukan sampai dari ompak ya Mas, itu kemarin itu sekitar 2 meter. 2 meter untuk tiangnya? Untuk tiangnya, yang depan. Kalau belakang itu 160-an ya. Kalau ompaknya sekitar 50 cm? Iya, 50 cm. Ini sangat ideal banget Mas, saya lihat. Ini mungkin barangkali bisa menjadi referensi teman-teman yang nonton video ini. Kandangnya Mas Andi ini sangat minimalis dan rapi teman-teman. Cocok untuk kambing Jawa Raya. Untuk mengantisipasi kambing supaya maaf ngomong ada tidak belean yang seperti sampai bilang tadi Mas, itu ada nggak pakai ramuan atau obat kimia khusus buat teman-teman? Sebenarnya kalau saya sih itu ada obat Mas, tapi sebenarnya itu obat manusia, kayak ibaratnya apa ya, kayak belek ini, khususnya untuk belek itu kan kita kasih kayak amoksilin itu Mas, Domek ataupun seperti antibiotik, intinya biar biar sehat lah kayak gitu. Takutnya kalau pakai yang lain-lain yang belum kita tahu, takutnya ada efek yang nggak bagus lah untuk kambingnya kayak gitu. Oke Mas, itu sangat informasi yang sangat membantu. Barangkali teman-teman bisa mencontohnya. Pakai antibiotik manusia itu pernah dilakukan Mas ya, dan efeknya sangat bagus Mas. Kalau yang saya amati untuk efek antibiotik pakai obat yang manusia kayak Domek, Subutetra itu bagus sih Mas. Dan itu pun ya pengalaman saya selama ini itu juga ya nggak ada kendala, alhamdulillah juga sembuh kayak gitu. Jadi kayak kalau kita musim hujan nih Mas, kan posisinya kan kambing kadang cuaca itu kan nggak tentu, ada yang kadang dingin, kadang panas itu. Kadang kalau pas pilek itu paling saya obatnya cuma itu, saya kasih minumin, ataupun kita campur. Kalau kita kasih onggok itu kita campurin di onggoknya. Rencana ke depan Mas, ini sampai akan menambah kandang lagi atau sambil belajar dulu Mas, gimana? Yang jelas kalau untuk saat ini kita sambil belajar Mas. Kalaupun nanti hasilnya dari pelihara kambing ini memungkinkan untuk nambah, ataupun prospeknya hasilnya itu memuaskan, kita nambah. Yang jelas kan ini saya baru Mas, jadi kalau untuk hasil masih belum kelihatan, karena ini saya juga belinya kayak kambing yang Jawa Randu ini kan ada yang hamil, ada yang belum. Jadi kita nanti lihat prospeknya, kalau dari hasilnya nanti memuaskan seperti yang teman-teman bilang, ya mudah-mudahan memuaskan. Kalau itu kan harapan kita. Jadi nanti kita bisa nambah lagi kayak gitu. Mungkin nambah kandang, juga nambah untuk kambingnya. Jadi untuk awalan mulai ya kita hanya mampu segini ya segini dulu kayak gitu. Kami kesini yang pertama silaturahmi, yang kedua emang menggali ilmu Mas. Kami juga peternak pemula. Saya ucapkan terima kasih besar-besarnya karena sudah mengizinkan saya mereview di kandang kambingnya sampai Mas. Saya doakan semoga kandang kambingnya sampai, semoga usaha kambingnya sampai sukses dan berjaya Mas. Amin amin. Ya mudah-mudahan bisa menjadi
saling kita tukar pengalaman lah untuk masalah kambing, sama-sama belajar lah gitu. Mas. Kami mau pamit Mas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.